Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih mencurahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allahumma sholli ala Muhammad, salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya al-maqalatu tasi'atu qala Jibril alaihi salatu wassalam. Makalah berikutnya yang ke-9, malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'tah, hiduplah kamu sekendakmu. Tapi ingat fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu semaumu, sekehendakmu, terserah kau buat apa hidup ini. Kau habiskan untuk sia-sia ataupun yang bermanfaat. Tapi bukan itu tekanan daripada apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril ini, bahwa kehidupan ini ada batasannya. Kehidupan ini ada waktunya. Tidak selamanya kita ini hidup. Maka gunakanlah hidup itu dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kesempatan itu gunakan dengan sebaik mungkin. Rasulullah mengatakan, hiduplah kamu semaumu, tapi ingat bahwa kamu akan mati. Kamu akan selesai. Lianna akhiral hayy mayyitun, karena akhir daripada kehidupan itu adalah kematian. Kematian itu datangnya juga tanpa perundingan. Kalau memang sudah datang saatnya, biar kita saat ini kelihatan sehat, ya kalau sudah waktunya maka kita juga akan selesai sampai di situ. Tetapi tanda-tanda kematian itu ada di setiap diri daripada kita. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu kita ini diingatkan oleh diri kita bahwa tanda kiamat diri itu makin hari makin jelas. Kalau kiamat yang namanya kiamat kubra itu masih jauh, masih panjang. Sepanjang masih ada kebaikan dan ada keburukan, itu insya Allah kiamatnya masih lama. Karena dua hal ini adalah yang saling bergandengan, berpasangan. Kalau nanti salah satu sudah mendominasi, kebaikan saja semuanya baik, wah ini sebentar lagi itu. Atau sebaliknya, kebaikan sudah lenyap di muka bumi ini, keburukan semua, kejelekan semua, ini sudah tanda. Tapi kalau masih seimbang antara yang baik dan yang buruk, dua-duanya masih ada, nah insya Allah masih lama. Itu kalau kiamatnya, kiamat kubronya, kiamat besarnya. Tapi kita tidak perlu memikirkan itu, insya Allah kita tidak akan ketemu dengan itu. Yang perlu kita ingat dan perlu kita pikirkan dan harus selalu
dihadirkan di dalam diri bahwa tidak ada perkara yang paling dekat dengan kita kecuali kematian. Kecuali kematian. Maka beliau katakan, hiduplah kamu sekehendakmu, tapi ingat kamu akan mati. Kamu akan mati. Kalau sudah mati selesai. Ya, selesai urusannya, tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia ini. Itu. Maka beliau katakan, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan cintailah orang yang kamu kehendaki. Cintai orang yang kamu kehendaki, siapapun dia, siapapun mereka. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu. Kamu juga akan berpisah dengannya. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus senantiasa men-standby-kan dirinya, selalu siap keberadaannya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus siap meninggalkan atau siap ditinggalkan. Itu sudah tidak bisa tidak. Artinya seandainya kita memiliki rasa senang pada seseorang, jangan juga berlebihan. Jangan juga berlebihan, sebab sesuatu yang kita cintai, kalau tidak dia yang meninggalkan kita, atau perkara atau sesuatu itu yang meninggalkan kita, kitanya yang meninggalkan dulu pada mereka. Kita mencintai benda, mencintai barang juga tidak boleh berlebihan. Mencintai seseorang juga tidak boleh berlebihan sampai kemudian melalaikan kepada yang memberi, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan, kita cintai, silahkan mencintai siapapun, tapi ingat yang kamu cintai itu akan berpisah dengan kamu. Kalau tidak kita yang mendahului, mungkin mereka yang akan mendahului. Maka orang yang beriman harus senantiasa siap. Siap, tidak ada yang paling dicintai, yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia ya orang yang mencintai, yang tidak akan pernah pisah dari dirinya. Itulah sebenarnya yang paling bahagia. Yang mencintai siapa? Mencintai Allah. Beruntunglah orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebab yang dicintai tidak akan pernah berpisah darinya. Tapi kalau mencintai manusia, satu saat kalau tidak kita yang meninggalkan dia, dia yang akan meninggalkan kita. Tapi kalau cinta Allah Subhanahu wa taala, beruntung karena yang dicintai tidak pernah meninggalkan dirinya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering menuntut Allah, meminta agar Allah mencintai kita. Sebenarnya Allah itu sudah sangat mencintai kita tanpa kita minta. Juga demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat mencintai kita. Full, penuh cintanya Rasulullah itu kepada umatnya. Kita kalau menengok sejarah bagaimana para sahabat itu mencintai Rasulullah yang begitu besar cintanya kepada Rasulullah. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu lebih besar cintanya untuk sahabat ataupun untuk umat itu, sehingga kalau di dalam hatinya para sahabat atau umatnya itu ada bibit cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian cintanya itu dipupuk, dia akan menemukan cinta itu. Dia akan menemukan cinta itu. Bagaimana cerita-cerita atau kisah-kisah para sahabat yang sampai sedemikian rupa, sampai satu saya contoh di dalam sini ada kan Abu Bakar sampai mempunyai kalam hikmah. Beliau mengatakan, "Hubbiba ilayya minad dunya salas." Aku ini dicintakan dengan dunia itu 3. Satu, an-nadharu ila wajhi Rasulillah. Aku tak mampu dalam sehari tidak mandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali ala Rasulillah, aku dermakan semua hartaku di jalan Rasulullah. Nah, kemudian wa antakuna ibnati tahta Rasulillah, aku
berikan putriku untuk dipersunting Rasulullah. Semua itu dilakukan Abu Bakar karena ada rasa mahabbah yang sangat besar di hatinya. Nah, rasa mahabbah yang dirasakan Abu Bakar itu sebab karena cintanya Rasulullah melebihi daripada cinta yang dimiliki Abu Bakar. Nah, sekarang pertanyaannya, cinta itu apakah sampai ke dalam diri kita atau Rasulullah tak mencintai kita? Bukan. Rasulullah sudah penuh cintanya dengan kita. Tapi itu rasa mungkin ada yang sudah merasakan tapi sedikit. Ada yang belum ada rasa itu. Nah, mungkin dari diri kitanya yang memang belum ada rasa itu. Dari diri kitanya yang belum ada rasa. Kalau ada rasa kemudian dipupuk bagaimana caranya, entah itu dengan bersolawat, entah itu dengan kita banyak melakukan apa-apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan timbul rasa itu semakin hari semakin besar. Makanya Al-Imam Al-Ghazali itu doanya, Allah marzuqna hubbaka wa hubba rasulika wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, berikanlah aku ini rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, cinta pada segala hal yang bisa menyampaikan cintaku kepadamu. Jadi hakikatnya memang Allah sudah mencintai kita, tapi rasa itu mungkin belum kita rasa, barangkali di dalam diri kitanya yang memang belum ada rasa itu. Maka yang kita minta adalah berikan rasa itu ya Allah kepadaku. Bukan yang Allah yang kita minta untuk mencintai kita, tapi kita minta rasa itu dari diri kita. Ya Allah, berikanlah aku rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang cinta padamu, dan cinta pada segala hal yang bisa menyampaikan cinta ini kepadamu. Itu yang kita minta. Sama dengan ada doanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Beliau kan kalau kita biasa doa kalau Ramadan, doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, berikanlah aku ridho, atau ridho, berilah ridho kepadaku dan surga, kan gitu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi kalau doa dalam munajatnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, doanya Allahumma raddina biqada'ik. Ya Allah, berikanlah kami ini rasa rela atas segala keputusanmu. Raddina biqada'ik wasabbirna ala ta'atik. Ya Allah, berikanlah kami ini kesabaran, ketabahan untuk selalu taat kepadamu. Wa am maksiatik, dan berikanlah kami kesabaran untuk menjauhi maksiat darimu. Wa an maksiatik wa an syahawatil mujibatil naqsi wal bu'di anka. Dan berikanlah kami ini kesabaran ataupun menjauhi daripada syahwat yang bisa menyebabkan jauh atau berkurangnya pendekatan diriku kepada wa an syahawatil mujibatil naqsi awil bu'di anka, jauh darimu. Sehingga beliau hanya minta wahab lana ya Allah hakikatal imani bika. Ya Allah, berikanlah kami hakikat iman kepadamu. Hatta lana khaufa ghairaka, sehingga aku tidak punya rasa takut kecuali hanya padamu. Tidak ada rasa cinta kecuali hanya mencintaimu. Tidak ada harap kecuali harap padamu. Hanya itu yang beliau ungkapkan. Nah, betapa beruntungnya orang yang mencintai Allah, sebab yang dicintai tidak akan pernah berpisah darinya. Tapi kalau kita mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi harus siap. Harus siap. Silahkan mencintai siapapun apapun, tapi harus selalu siap. Terlebih kalau orang beriman harus selalu siap. Kalau tidak kita yang meninggalkan duluan, mereka yang akan meninggalkan kita duluan. Jadi umur tidak bisa dibuat pegangan. Kita lebih tua daripada anak kita lebih tua daripada istri kita, belum tentu kemudian kita ini yang duluan. Bisa jadi kadang-kadang anak diambil duluan oleh Allah, bisa jadi. Itu maka orang yang beriman sudah menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus selalu siap, karena meyakini bahwa apa yang ada dalam diri kita bukan punya kita. Jangankan orang yang ada di luar diri, misalkan ada istri, ada anak, itu bukan punya kita, barang bukan punya kita, bahkan diri kita sendiri kan bukan punyanya kita.
Nah, kalau yang mau itu sudah, atau yang punya udah mau ngambilnya, tak ada juga yang bisa menahannya itu. Maka itu yang dipesankan Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Ai mufariqu man syi'ta bil maut, artinya berpisah dengan orang yang dikehendaki sebab kematian. Sebab kematian. Wa'mal ma syi'ta. Yang ketiga, pesan Jibril kepada baginda Rasulullah, wa'mal ma syi'ta. Lakukan apa yang kalian mau, kalian kehendaki. Apapun, silahkan lakukan yang kalian kehendaki, yang kau kehendaki, kata Jibril. Fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, sungguh kamu akan mendapatkan balasan apa yang dilakukannya. Li'annal ibada majziyuna bi'amalihim. Karena semua daripada hamba-hamba Allah akan dibalas dengan amal-amal mereka. In khairan fa khairun. Kalau amalnya baik, maka balasannya juga baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau amalnya buruk, maka balasannya juga keburukan. Itu maka harus kita punya prinsip bagaimana menjadi orang yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa itu seperti itu. Kelihatan sederhana ini hadis, tetapi subhanallah Rasulullah mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Di situ itu bukan khairun nas orang yang paling baik, orang yang semalaman berada di masjid, kemudian sepanjang hari berada di masjid, tidak. Tetapi orang yang paling baik, kata Nabi, adalah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Itu kalau orang itu banyak, hubungan baiknya dengan Allah terjaga dengan baik, hubungan dengan sesama, masya Allah, terjaga dengan baik, maka ini adalah orang yang paling beruntung, baik dunianya maupun akhiratnya. Itu sudah pasti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal kita. Amal inilah yang akan membela kita. Maka subhanallah, ini ada kawan-kawan dari ini yang senantiasa tidak pernah lelah untuk mengajak kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan semua orang diberikan, disertai beliau berjalan ini, disertai dengan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di setiap orang yang diajak, mereka-mereka ini semuanya akan menyambut dengan sambutan yang baik. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang sering saya sampaikan, bahwa yatsba'ul mayyitah salah satu yang akan ngantar mayat ini ada 3. Yarji'u isnani wa yabqa wahidan. Yang pulang itu 2. Pulang 2, yang tetap cuman 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang pulang itu adalah keluarganya, hartanya, pulang semua. Biar orang itu paling kaya lah. Di Jeruju ini misalkan, dia punya rumah sampai 100 misalkan. Dia minta 99 kita wasiatkan kepada ahli waris, bagi kamu 99 kamu bagi. Saya cuma minta 1 saja, kalau saya mati jangan dikuburkan, tapi masukkan rumah itu. Insya Allah ahli warisnya tidak ada yang mau melakukannya, karena menyeramkan kedengarannya. Tidak. Bahkan punya mobil, seandainya ada mobil sampai juga sama 50 misalkan mobilnya, dia minta 1. Kalau nanti mati saya kuburkan 1 mobil itu dengan saya, insya Allah ahli warisnya tidak ada. Walaupun dulu istrinya ataupun suami istri sudah ngomong, pokoknya kita sehidup semati. Ya,
Kalau ada yang mati salah satu, tidak akan juga mau masuk ke dalam kubur bersama-sama. Tetap pulang, tetap pulang. Yang menemani apanya? Amaluhu. Amalnya itu yang akan menemani kita. Kalau amal kita baik, maka amal baiklah yang akan menemani kita. Kalau amalnya itu amal buruk itu yang akan menjadi teman kita. Tapi na'udzubillah, kalau kita di saat kita melakukan amal-amal buruk, amal-amal jahat itu, amal jelek itu di dunia mungkin masih tidak begitu kelihatan dampak jeleknya. Tapi Masya Allah, nanti kalau sudah kita berada di alam kubur, amal buruk itu akan menjelma menjadi sesuatu yang menyeramkan, menakutkan bagi pemiliknya. Dia menjadi teman, tapi teman bukan teman yang menyenangkan, tapi teman yang mengerikan, menakutkan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka pesan itu mengingatkan kepada kita, silakan kita melakukan apapun, tapi ada konsekuensi. Konsekuensi yang harus kita terima. Kalau amal buruk, maka tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan daripada itu semua. Bapak Ibu, kita dikasih oleh Allah kemuliaan, keistimewaan. Orang mulia tidak akan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Kemuliaan yang Allah berikan berupa apa? Berupa seluruh apa yang ada dalam tubuh kita itu mulia. Ya. Manusia dimuliakan dengan anggota tubuhnya berupa mata, berupa anggota tubuh berupa lidah. Allah muliakan berupa telinga, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Itu lahiriahnya. Belum lagi dalam batiniahnya. Nah itu kalau diolah dengan sedemikian rupa, orang yang mulia tidak akan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Artinya orang yang mulia itu betul-betul dia sadar bahwa dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah berani menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Artinya matanya akan dimanage benar-benar sesuai dengan apa yang harusnya digunakan. Dia akan memanage benar-benar lidahnya, tidak akan digunakan sembarangan. Telinganya juga senantiasa begitu. Dan selalu nyambung antara mata, hati dan semua anggota tubuhnya. Itu mudah-mudahan kita bisa menggunakan diri ini dengan semaksimal mungkin. Jadi manusia itu, setiap individu manusia ini adalah mengolah kerajaannya sendiri-sendiri. Jadi kalau diibaratkan, Bapak kita ini punya kerajaan. Ya. Kerajaan kita adalah tubuh kita. Rajanya adalah hati kita. Anggota tubuh ini adalah rakyatnya. Mata, lidah, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau rajanya baik, maka rakyatnya akan terkendali dengan baik. Begitu. Tapi kalau rajanya itu yang busuk, maka semua gerakan daripada rakyat ini pun akan mengikuti daripada gerak hatinya. Akan mengikuti daripada gerak hatinya. Bahkan kalau kerajaan diri seseorang itu dikelola dengan baik, pokoknya diusahakan untuk senantiasa diperbaiki terus, diperbaiki. Maka ini tidak menutup kemungkinan akan mempunyai pengaruh kepada kerajaan-kerajaan lain. Maksudnya kerajaan diri manusia lain itu akan tertarik kepadanya. Bukan karena dimahabbai, tidak. Karena mungkin karena dia ini mengelola kerajaannya, memanage kerajaannya tadi itu dengan baik, sehingga orang lain bisa tertarik, orang lain dengan senang hati mengikutinya, senang hati dengan itu mengikuti daripada orang-orang itu. Ya kita melihat orang-orang yang datang, mohon maaf, seorang ulama besar yang pernah datang ke Pontianak ini, Al-Habib Umar bin Hafid itu. Ya Allah, kalau menyaksikan di mana beliau itu berada. Saya waktu di Pontianak, di Masjid Jamek, dari mulai jalan luar itu sampai masuk keraton itu penuh. Padahal beliau buat acaranya di masjid. Itu kalau di prosentase, apakah semua ngerti bahasa Arab?
apakah itu ngerti bahasa Arab? Tidak. Bukan kita merendahkan, tidak. Kita datang, ikut datang. Paling-paling kalau seandainya banyak 20% itu sudah paling banyak itu orang yang hadir ngerti bahasa. Kenapa punya daya tarik yang besar? Apakah beliau mahabbai kita? Tidak. Beliau memiliki kerajaan dan mengolah kerajaannya itu dengan sangat-sangat baik, sehingga orang yang sehati dengan beliau itu bisa dipastikan akan punya ketertarikan jiwanya, akan punya ketertarikan yang besar dalam dirinya. Bukan kekuatan fisiknya, tapi kekuatan rohaninya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu punya potensi, punya kekuatan itu kalau betul-betul mengolah daripada dirinya dengan sangat baik. Maka beruntung sekali orang yang memiliki konsentrasi sama dengan konsentrasi Tuhan. Sering saya katakan ini. Orang sangat beruntung seandainya orang itu senantiasa mewaspadai hatinya seperti Allah melihat dirinya. Kan Allah itu melihat diri kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pernah memandang daripada dohir kita, bentuk tubuh kita, tapi yang Allah perhatikan adalah hati kita. Kalau manusia itu juga fokus dengan apa yang juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membersihkan hatinya, jiwanya, maka ini adalah orang yang paling beruntung. Paling beruntung. Karena semua gerak daripada luar ini tergantung daripada hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kewaspadaan hati kepada kita semuanya. Desa belum. Kemudian berikutnya al-maqalatu al-ashiratu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 3 golongan, sabda Nabi, ada 3 golongan yang dimana 3 golongan ini akan diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang wudu fil makarihi, di waktu yang tidak menyenangkan maknanya. Maksudnya adalah fi auqatil masyaqqati, di waktu-waktu yang berat. Kalau di sini tidak ada insyaallah waktu berat itu. Nah, asal memang ada mau, ya tidak ada. Waktu berat yang dimaksud di sini adalah di saat musim dingin yang sangat gitu. Wa hiya auqatul bardi syadid, yakni di waktu-waktu dingin yang sangat. Itu kalau di yang biasa ada musim dingin, musim panas itu kalau sudah dingin kan dingin sekali sampai bibir bisa pecah-pecah, kaki bisa pecah-pecah. Itu sudah, kalau yang seperti itulah yang dimaksud. Nah, orang yang wudhu dengan sempurna itu nanti adalah termasuk salah satu di antara yang dikatakan oleh Rasulullah akan mendapatkan teduhan di saat tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini wudhu tidak hanya sekedar yang kemarin saya lupa ada janji ya. Wudhu itu agar semua tidak hanya wudhu, tapi bagaimana caranya ibadah yang kita lakukan itu roh kita juga kita bawa. Makanya Imam Ghazali mengajarkan dari mulai basuhan muka sampai basuh kaki sampai setelah wudhu itu semua dibimbing dengan doa, disesuaikan dengan apa yang kita basuh. Basuh muka agar hati kita hadir, doanya Allahumma bayyid wajhi kama tabyatu wujuhu wa taswatu wujuh. Ya Allah, bersihkanlah, putihkanlah wajahku di saat kau putihkan wajah semua para kekasihmu. Jangan kau hitamkan wajahku seperti wajah hitamnya musuh-musuhmu. Saat basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bishimali aw mi wara'i dhahri. Ini dalam rangka menghadirkan hati, menghadirkan roh dalam ibadah itu. Ya Allah, berikanlah buku catatan amalku dengan tangan kanan.
Jangan kau kasih buku catatan amal dengan tangan kiri, amai wara'i dhuhri, atau dari arah belakang membelakangi. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Itu agar hatinya ini berdialog dengan Allah di saat kita basuh itu. Ya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Saat kita mengusap daripada telinga, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mau dengarkan nasihat dan mau mengambil nasihat yang terbaik dari nasihat itu. Basuh kaki juga demikian. Allahumma sabbit qadami ala siratal mustaqim, ala siratil mustaqim. Ya Allah, tegakkanlah tapak kakiku di jalan yang benar, di jalan yang benar, dan seterusnya sampai berdoa itu. Sampai kita berdoa itu dalam rangka menghadirkan hati di saat kita melakukan ibadah, agar tidak hanya lahiriah kita saja yang melakukannya, zahir saja yang kita melakukannya, tapi bersama-sama dengan roh. Kalau kita melakukan sesuatu selalu membawa rohani kita, maka itu nanti akan punya pengaruh cepat kepada diri dengan agama yang dibawa ini. Akan memiliki pengaruh, karena itulah yang memang diminta. Roh daripada ibadah itu yang akan punya pengaruh yang besar. Maka kemarin kalau doa-doa tidak bisa macam mana Pak Ustadz, doa itu tidak bisa satu saja. Kalau emang kita doa yang panjang tadi itu tidak bisa, hadirkan di saat kita basuh. Basuhan pertama kan niat, basuh muka bareng dengan niat kan. Setelah itu doanya simpel saja. Ya Allah, sucikanlah zahir dan batin saya seperti kau sucikan zahir dan batin Rasulullah. Selesai itu. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan itu. Tidak nambah-nambah itu Pak Ustadz, tidak nambah-nambah rukun, tidak nambah-nambah model ibadah. Tidak, wong itu dalam rangka kita berusaha menghadirkan jiwa kita dalam ibadah. Nah, tidak ada itu nambah rukun, kecuali ada lagi yang kita lakukan apa gitu. Ya. Itu tidak apa-apa. Kalau umpama tidak bisa yang sampai doa panjang, cukup saat basuhan itu minta pada Allah, ya Allah, apakah ada manusia yang lebih suci dari Rasulullah? Kan tidak ada. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya alim ma fis sudur, akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi